Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Tanjung Balai. Saat ini saya akan melakukan coaching dengan teman saya yang bernama Nama saya Ade Putri. Beliau adalah guru kelas 1 di SD Negeri 138 318 di mana tempat kami bekerja. Adapun tujuan percakapan kami kali ini adalah saya ingin mengetahui persiapan Bu Ade Putri besok ketika akan melakukan pembelajaran di kelas. Persiapannya berupa lembar catatan percakapan pra-observasi. Kita mulai Bu Ade? Oke. Gimana kabar Bu Ade ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Gimana ini? Saya alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Gimana Bu besok? Jadi kita kan melakukan pembelajaran? Jadi. Alhamdulillah, insya Allah jadi. Jadi di sini saya akan berperan sebagai coaching. Saya ingin nanya sama Bu Ade mengenai persiapan besok. Jadi besok kira-kira nih Bu, apalah tujuan pembelajaran yang akan ditampilkan di besok Bu? Iya, karena besok materinya itu tentang waktu. Jadi tujuan pembelajarannya adalah supaya peserta didik dapat mengetahui jam berapa, pukul berapa, dan mengetahui waktu-waktu yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dan menyebutkan waktu-waktu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran besok supaya peserta didik Ibu anak kelas 1 itu memahami waktu-waktu yang kebiasaan mereka gunakan itu yang kayak mana Bu? Misalnya kan kita kalau pergi sekolah ada yang 7.10 gitu, itu yang kayak mana Bu? Karena untuk pertama kalinya mereka mengetahui tentang jam ini, khususnya jam, saya membatasinya dengan hanya memberi arahan atau pelajaran untuk melihat jam yang menunjukkan tepat atau pas. Kalau kita bilang itu pas, jam-jam tepat atau jam yang kosong-kosong. Misalnya jam panjangnya ini di angka 12 gitu ya Bu? Iya. Berarti ini jam 7 tepat gitu. Ada nggak itu Bu misalnya hubungannya sama kehidupan sehari-hari mereka? Misalnya jam 6 tepat, jam 6 ini jam panjang di angka 12, anak-anak bangun tidur gitu. Seperti itu Bu? Ada, iya, seperti itu. Jadi misalkan seperti bangun atau pergi sekolah atau pulang sekolah, mereka biasanya itu kalau waktu-waktunya biasanya macam seperti pulang sekolah, mereka kan jam 11 pas. Jadi ya seperti itu waktunya. Berarti di kelas Ibu adalah itu nanti jam dinding ya kan? Jadi nanti kedepannya bakalan dilihat anak-anak lah itu. Iya Bu, bagus itu Bu. Tertarik saya ya pula anak kelas 1 ya kan Bu? Anak kelas 1 itu udah. Jadi Ibu batasi gitu ya kan? Batasi hanya pada angka 12 gitu aja Bu. Angka 6 Bu, enggak Bu? Misalnya 7.30 gitu enggak? Saya rasa belum, karena kan anak kelas 1 ini kan pencapaian pemikirannya belum sampai yang tinggi, seperti kan kalau kita mempelajari jam ada yang 24 jam. Iya Bu. Dan mereka hanya tahu melihat di jam itu kan hanya sampai jam 12. Iya Bu, memang. Nanti kalau 24 jam mereka pusing. Iya. Saya setuju sih sama Ibu. Iya, memang seperti itu. Ini Bu, kemudian rencana Ibu besok, area pengembangan yang hendak kita capai, yang hendak Ibu capai besok, itu seperti apa Bu? Seperti yang pertama, tujuan tadi lah ya, meningkatkan kemampuan siswa dalam melihat jam dan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Ibu ceritakan tadi ya kan Bu, jam 6 bangun nak, jam 6 nanti jam 7 pergi sekolah, jam 11 pulang seperti itu Bu. Iya Bu. Oke Bu, kemudian besok Bu, strateginya, kemudian apa-apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk besok? Untuk apa yang saya persiapkan, saya sudah menyiapkan media. Iya Bu. Terus modul ajar ya Bu, RPP ya Bu? Seperti RPP, modul ajar, media, dan media sudah, modul ajar sudah. Kemudian apa lagi Bu? Muridnya lah ya kan Bu, muridnya udah pas. Kemudian udah dipersiapkan Bu, udah diingatkan misalnya
murid besok kita belajar tentang ini, jadi coba-coba. Udah, alhamdulillah. Berarti persiapan ibu udah mempersiapkan modul ajar, media, kemudian muridnya udah diingatkan besok kita belajar tentang jam gitu. Kemudian bu, untuk ada nggak ibu persiapkan nanti lembar lembar kerja gitu kan? Untuk istilahnya mengetahui kemampuan siswa, saya sudah menyiapkan lembar kerja untuk mereka dalam bentuk soal seperti jam. Iya, seperti jam. Itu rencana ibu mau masing-masing atau gimana besok? Besok rencana saya mau buat berkelompok aja, satu kelompok itu 2 orang. Oh, berpasangan. Iya, berpasangan. Laki-laki sama perempuan atau cuma bu? Rencana bebas. Murid ibu berapa orang? Murid saya 30 orang. Perempuannya 11 orang. Oh iya, 11. Iyalah, berarti laki-lakinya 21 orang. Iya bu, saya nggak sabar ini bu, mau lihat besok ibu persiapannya kayaknya sudah matang, sudah ada modul ajar PP ya kan bu, modul ajar, medianya sudah, kemudian LKPD-nya sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan besok lancar ya kan bu? Nggak pakai infocus gitu nggak bu? Untuk saat ini enggak. Hanya media jam saja saya. Iya, saya pun lebih setuju seperti itu ya kan bu, karena dia nyata. Bentuknya. Iya bu, saya merasa tertarik. Jadi insya Allah besok kita lanjutkan ya bu. Oke, terima kasih bu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, ayo dulu kita menyanyikan lagu sebelum belajar. Dah, nanti jawabannya saya macamnya semalam ya. Ayo, 1, 2, 3. Siapa yang mau belajar? Siapa yang mau belajar? Ayo lipat tangannya, kita mulainya dengan berdoa. Ayo Edi, siapkan Edi, berdoa. Siap dulu. Nah, bulat seperti itu, ibu tunjukkan langsung jam yang nyata atau jam yang betulan. Nah, tengok. Udah semua ada jam di rumahnya kayak gini? Nah, coba dulu ibu tanya. Jam itu ada angka berapa saja di dalamnya? Angka 1 sampai 12. Ibu tanya sekali lagi. Adakah jarum di dalam jam ini? Berapa jarumnya? 3. Iya, jarumnya 3. Jarum apa saja? Jarum sama jarum gelas. Nah, sebelum kita lanjutkan melihat jamnya, ibu tanya dulu. Tadi pagi kalian berangkat jam berapa? Jam 7. Ada yang melihat jam pagi-pagi? Kalau jam 7 kamu pergi sekolah, kamu tengok jarumnya kemana? Tengok jarumnya kemana? Nah, ibu tanya dulu, siapa yang pergi jam 7? Nah, Albi, tadi pergi jam 7, tengok jam? Tengok, kemana jarum panjangnya? Nah, jarum pendeknya? Ke 7, itu bilang jam berapa? Jam 7. Nah, kata si Albi jam 7 dia pergi ke sekolah, jarum panjangnya ke angka 12, jarum pendeknya ke angka 7. Itu kita sebut namanya jam 7 pas. Iya, ada yang tahu jam 7 pas atau jam 7 tepat? Ya. Nah, karena sekarang kita masih di kelas 1, kita pelajari dulu jam yang menunjukkan tepat atau pas. Misalnya jam kamu pergi sekolah jam 7 pas. Pulang sekolah jam berapa? 11 pas. Makan siang jam berapa? Jam 1. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kata si Albi tadi, jarum panjangnya ke angka 12, Bu. Jarum pendeknya ke angka 7. Nah, itu betul. Yang dibilangnya itu kalau jarum panjangnya ke angka 12, jarum pendeknya ke angka 7, itulah disebut jam 7 pas. Ini jam berapa? Jam berapa? Nah, jam 7 pas. Kalau ibu tanya, ini jam berapa?
ini ada 3 jam. 3 jam ini harus ditulis jam berapa. Kan sudah Ibu bilang tadi, kalau jamnya pas atau tepat, tulislah angkanya 00 di belakang. Ini ada 3 gambar jam, isilah di bawahnya ini jam berapakah pada gambar itu. Bisa? Satu kertas ini untuk 2 satu bangku. Jadi saling menolong untuk mengerjakannya. Ya sudah, Ibu kasih ya. Kerja. Ya. Tidak, jangan di buku. Di sini tulisnya. Tidak, di sini jawab. Di sini jawab. Langsung di kertasnya jawab. Dijawab. Jam berapa ini? Jam 11. Pasnya buatlah di sini jam 11. Pasnya gimana tulisan 11? Gimana tulisan pas? Nah, iya, di sini jawab. Nah, jam 11. Nah, terus titik. Kosong. Silakan. Kalau pas gitu. Itu berapa? Nanti apa? Kosong. Bawa kertasnya. Ayo tunjukkan ke temannya jam berapa yang sudah kamu dapatkan. Ayo tunjukkan. Ya. Jam 11 pas. Nah, terus. Jam 1 pas. Iya, terus. Oke, kasih tepuk tangan untuk Adi dan Saka. Boleh duduk. Nah, jadi semuanya hampir pandai. Udah pandai kan? Nah, sekarang jadi nomor 1 tadi jam berapa? 11 pas. Jam 11 pas. Kenapa jam 11 pas? Karena 11 sama 12. Iya, jarum pendeknya ke Angka 11. iya, jarum panjangnya ke angka 12. nomor 2 jam berapa? Jam 2. Tugas untuk di rumah supaya lebih pandai tentang jam. Nah, sekarang Ibu tanya. Iya, sekarang Ibu tanya. Apalah pelajaran kita hari ini? Tentang jam. Lagi. Apa lagi yang kamu ketahui tentang jam? Menyanyi tentang jam. Terus apa lagi? Belajar tentang iya. Apa lagi yang dipelajari? Jarum panjang. Iya, jam pergi sekolah. Jarum panjang dan jarum pendek. Iya. Jadi sudah bisa melihat jam kalau di rumah? Saya Erlina, CGP Angkatan 6 Kota Tanjung Balai. Pada saat ini turut hadir bersama saya Ibu Intan Lestari Srigar, SPD MPD. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Erlina? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Beliau ini adalah pengajar praktek saya dalam program Guru Penggerak ini. Dan bersama saya juga turut hadir, beliau adalah Ibu Ade Putri. Selamat pagi, Bu Ade. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Beliau ini adalah guru kelas 1 atau rekan sejawat saya di SD 138318 di mana saya mengajar, dan beliau ini adalah guru yang telah saya observasi kemarin. Ya kan, Bu Ade? Adapun tujuan pertemuan kita kali ini adalah saya ingin melakukan coaching untuk supervisi akademik pasca observasi. Gimana, Bu? Bisa saya mulai, Bu? Boleh, saya mulai. Boleh, Bu Ade. Bu Ade nih, gimana perasaannya kemarin sebelum pada saat saya melakukan coaching, pada saya melakukan observasi dengan sekarang ini, gimana perasaannya? Ya, untuk pertama-tama bagi saya ya, sesudah sekian lama tidak ada yang memantau mengajar di dalam. Itu pertama saya gugup. Namun setelah itu alhamdulillah jadi ya udah lebih tenang, udah lancar. Alhamdulillah. Jadi perasaan Bu Ade ini kemarin pada saat saya lakukan observasi, saya di dalam gugup gitu. Tapi setelah itu plong ya kan, Bu, lega. Oke, Bu. Kita kan ini bincang-bincang sama Ibu Intan juga. Kira-kira Bu Ade nih, apalah inginnya atau apa yang ingin Ibu Ade dapatkan dari perbincangan kita kali ini, Bu? Bagi saya sendiri
Ade ini tujuan bincang-bincang kita kali ini, Bu Ade pengennya refleksikan gitu, kayak mana semalam pembelajaran saya dan bagaimana kedepannya biar ada peningkatan gitu ya kan Bu Ade. Oke Bu. Malam kan Bu Ade kita sebelum saya observasi, Bu Ade sudah ada percakapan kita di pra observasi. Kemudian kita observasi. Nah sekarang gini ya, kira-kira Bu Ade udah sesuai nggak yang semalam tuh waktu pembelajaran dengan apa yang ibu rencanakan gitu, sesuai ekspektasi nggak? Ya. Alhamdulillah kalau menurut saya sesuai dan sesuai yang saya inginkan, walaupun kita tidak bisa bilang itu 100%, tapi sesuai. Menurut saya sesuai. Jadi sesuai semua ya kan Bu, modul ajarnya, anak-anaknya ada, kemudian dipersiapkan juga sebelumnya. Kemudian Bu, kalau misalnya kita buat skala gini Bu, antara 0 sampai dengan 10 gitu. Menurut Ibu tingkat keberhasilan pembelajaran semalam itu di nomor berapa Bu? Saya nggak berani bilang 100%. Iya. 9. Tapi rasa saya sudah 9 karena ada hanya beberapa anak yang masih kurang sedikit lagi ya. Makanya saya nggak bisa bilang 10. Kalau 0 sampai 10 saya bilang 9. Iya, karena di kelas 1 ya kan Bu, di kelas 1 itu nggak semua orang mampu mengajar di kelas 1. Iya Bu. Kemudian Bu, kalau kan kita sudah lihat kemarin, kalau menurut Ibu nih, kelebihan-kelebihan apa lah yang sudah Ibu dapatkan dalam pembelajaran kita yang kemarin itu? Kelebihan yang utama adalah semangat. Semangat ya. Dari guru, semangat dari anak didik, dan sedikit dari media. Iya. Iya, jadi banyak ya Bu, sebenarnya banyak kelebihan-kelebihan kalau saya lihat di dalamnya. Itu di kelas 1 Bu, Ibu ini sudah menggunakan media. Kemudian ice breakingnya juga ada, di awal pembelajaran udah nyanyi-nyanyi, di tengah-tengah di nyanyi-nyanyi, kemudian kelas 1 itu biar kemana supaya semangat gitu. Memang udah kelebihan yang bagus sekali gitu Bu. Kira-kira Bu, kalau tadi cerita kelebihan, yang sudah baiknya, yang belum baiknya, atau kendala-kendala atau hambatan yang Ibu alami selama pembelajaran kemarin itu gimana Bu? Sebenarnya kendala itu hanya keinginan saya, media, itu meningkatkan media saja, karena saya rasa anak-anak sekarang lebih dominan itu melihat layar. Jadi saya inginnya meningkatkan inilah media dalam seperti laptop, fokus. Memang ada di sekolah, cuma kadang kita ini jadwalnya dengan kelas lain mau dipakai, ternyata dia pakai gitu. Jadi kendalanya itu menurut Ibu media pembelajarannya kurang gitu. Karena anak-anak suka menonton, sementara di sekolah hanya punya satu. Sementara itu lagi dipakai pula, jadi Ibu pakai media yang seadanya. Kemudian Bu, kalau misalnya kan semang tuh jam nyata gitu. Biasanya ada jam-jam yang lebar itu yang biasa itu gimana Bu? Jadi saya nggak menemukan semalam. Oh, sudah cari dicari. juga, tapi hanya jam inilah yang bisa saya pakai, karena jam itu udah tahun dapat. Memang itu kan bentuk nyata jam, memang itu yang selanjut. Atau kedepannya gimana? Atau adakah orang yang Ibu harapkan kalau ada misalnya hambatan atau dukungan atau gimana gitu Bu, yang kedepannya? Pertama-tama yang saya inginkan adalah kalau yang seperti ini dah alhamdulillah bisa menambah keinginan guru-guru kan untuk meningkatkan pembelajarannya dan lebih semangat lagi. Dan dukungan itu pertama-tama ya adalah kita minta kepala sekolah dulu, dukungan dari kepala sekolah seperti orang ibu ini kan, untuk meningkatkan guru lah, semangat guru untuk mencari cara-cara mengajar dan membuat media pembelajaran supaya gimana agar anak-anak itu lebih semangat lagi dan guru lebih semangat lagi dalam belajar. Jadi dukungan atau tindak lanjut yang Ibu harapkan mendapat perhatian dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan sejawat gitu ya kan Bu, agar lebih semangat lagi ya Bu. Oke, terima kasih Bu Ade. Saya rasa sekian percakapan pasca observasi saya. Saya lanjutkan ke tadi, Ibu kan sudah mendengar saya melakukan coaching dengan saya sebagai coach, Bu Ade Putri sebagai coach tentang percakapan pasca observasi supervisi akademik yang saya lakukan terhadap Bu Ade. Menurut Ibu yang
gimana nih, kami nih sudah sesuai dengan alurnya atau bagaimana nih Bu? Oke, setelah saya mengamati tadi percakapan Ibu, percakapan tentang supervisi akademik, pasca observasinya, saya rasa Bu Erlina sudah melakukan kegiatan percakapan observasi pasca supervisi akademik pasca observasi sudah dengan sangat baik. Ibu sudah dapat alur tirtanya. Saya rasa juga Ibu benar-benar menggali Bu Ade ya tadi namanya Bu Ade sebagai coaching dan keluar sendiri dari Bu Ade apa yang menjadi kekurangan, bukan Ibu lah yang menyampaikan karena memang harus seperti itulah percakapan coaching. Jadi biar dari si coachingnya lah mengalir apa yang dia rasakan, dialah yang menilai sendiri kekurangan yang dia rasa. Ibu benar-benar menggali si coaching dan itu sudah Ibu lakukan dengan tepat dalam melakukan percakapan coaching pasca observasi dengan supervisi akademik. Itu sih penilaian saya pribadi. Kalau menurut Ibu bagaimana hasil penilaian saya? ya saya alhamdulillah sih Bu, kalau memang sudah memenuhi standar yang alur tirtanya dapat, kemudian membuat si coachingnya nyaman sehingga dia bisa dapat menceritakan potensi yang dia miliki. Saya rasa saya sudah seperti yang Bu bilang, alhamdulillah. Semoga nanti bisa lebih kita tingkatkan lagi nih cara melakukan percakapan coachingnya. Mungkin sejauh ini saya menilai kalau dari skala 1 sampai 10 sudahlah 9,5. Sudah hampir Kalau yang itu. sempurna, harusnya ada yang sempurna ya kan Bu. Iya. Jadi demikianlah tadi percakapan coaching percakapan coaching supervisi akademik pasca observasi bersama Ibu pengajar praktik saya dan rekan sejawat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Bu, makasih banyak Bu Ade.